Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Semoga kalian selalu sehat, ya, selalu diberkahi, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas tentang penilaian persediaan. Ya, penilaian tentang persediaan yang kali ini akan ibu bahas adalah yang sistem periodik. Jadi di dalam pencatatan persediaan itu sebetulnya ada dua metode, yaitu sistem periodik atau bisa juga disebut dengan sistem fisik, dan satu lagi adalah sistem perpetual. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yang terkait dengan penilaian persediaan sistem periodik. Ingat di sini adalah penilaian, ya. Jadi penilaian, berapa sih nilai persediaannya? Nah, persediaan mana yang akan kita hitung? Yaitu persediaan akhir. Jadi ketika misalkan ada 300 unit, nah berapa sih nilai 300 unit tersebut? Dirupiahkan misalkan. Nah, itu yang disebut dengan penilaian persediaan. Penilaian persediaan itu berbeda dengan pencatatan. Kalau pencatatan itu artinya penjurnalan, ya. Jadi kok penilaian, kita menilai hasil akhirnya, berapa sih nilai tersebut gitu. Di dalam sistem penilaian persediaan sistem periodik itu ada beberapa metode. Nah, kali ini yang akan kita bahas hanya 4 metode dulu ya. Metode FIFO, LIFO, dan metode rata-rata. Baik rata-rata tertimbang dan rata-rata yang sederhana ya. Kita langsung mulai saja. Nah, kita lihat dulu apa sih sebetulnya pengertian pencatatan persediaan sistem periodik. Di dalam sistem periodik atau disebut dengan sistem fisik itu artinya di mana harga pokok penjualan itu dihitung secara periodik, mengandalkan semata-mata pada perhitungan fisik. Artinya hanya fisik yang kita hitung. Jadi yang ada di gudang ada berapa itu yang disebut dengan fisik, tanpa menyelenggarakan catatan harian ke harian atas unit yang terjual atau yang ada di tangan. Jadi tadinya berapa, sekarang tinggal berapa. Nah, itu yang disebut dengan sistem periodik. Jadi fisiknya itu tinggal berapa. Itu yang disebut dengan sistem periodik. Nah ini metodenya ya di dalam sistem periodik. Ada metode FIFO, LIFO, ada rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, identifikasi khusus, persediaan dasar, taksiran laba foto, dan harga eceran. Nah, kali ini kita membahas 4 metode dulu ya. Mari kita bahas bersama. Yang pertama yaitu metode FIFO, first in, first out, atau yang kita nama lainnya adalah MPKP, masuk pertama, keluar pertama. Nah, menurut metode FIFO atau MPKP ini anggapannya adalah barang yang terlebih dahulu masuk atau kita beli itu dianggap keluar duluan atau dijual terlebih dahulu. Jadi yang masuk pertama, jual pertama. Nah, itu. Ini misalkan contohnya. Ada contoh di sini. Ada persediaan awal pada tanggal 1 itu 10 kg, harganya 2.000. Terus kemudian ada tanggal 15 kita membeli 20.000 kilo, harganya adalah 1.400. Terus kemudian tanggal 27 kita membeli 10.000 kilo, harganya 2.200. Nah, ini adalah data kita gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketika yang diminta adalah FIFO? Nilai persediaannya berapa? FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk, berarti itu yang pertama keluar. Jadi logikanya di sini, barang yang masih ada di gudang atau yang masih tersisa, ini adalah tanggal-tanggal akhir ini. Jadi di tanggal-tanggal akhir inilah barang yang masih tersisa. Karena yang awal-awal ini sudah habis terjual. Jadi ini sisanya. Sisanya adalah tanggal-tanggal akhir.
Nah, dari contoh ini, misalkan diminta sisanya itu ada 15.000 kilo. Setelah dilakukan perhitungan fisik atas sisa barang tanggal 31 September, di gudang masih tersedia barang sebanyak 15.000 kilo. Nah, berapa nilai persediaannya? Maka kita hitung 15.000 kilo itu terdiri dari mana saja. Ingat, MPKP masuk pertama, keluar pertama. Berarti logikanya barang yang ada di gudang adalah yang tanggal-tanggal akhir ini. Berarti kita mulai dari tanggal 27. Ini ada 10.000. 10.000 dengan harga 2.200. Nah, sedangkan katanya di sini yang menjadi persediaan adalah 15. Berarti kekurangannya ngambil dari yang tanggal 15. Kurang berapa untuk mencapai 15.000 kilo? Sedangkan baru terpenuhi tanggal 27 ini 10.000 kilo. Berarti kekurangannya adalah 5.000. 5.000 ini kita ngambil dari tanggal 15 dengan harga 1.400. Oke. Jadi ketika dijumlahkan tanggal 27 dan tanggal 15 itu adalah jumlahnya 15.000. Kalikan. Nah, hasil perkaliannya ini kita jumlahkan. Jumlahnya inilah yang kita sebut dengan nilai persediaan barang dagangan. Nah, ini adalah nilai akhirnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, metode yang kedua adalah metode LIFO. So, last in, first out. Nah, ini adalah kebalikannya. Kalau tadi FIFO adalah barang yang masuk pertama, keluar pertama. Kalau LIFO, kita balik. Yang terakhir masuk itu adalah yang lebih dulu keluar. Jadi yang masih ada di gudang adalah yang tanggal-tanggal awal ini. Yang masih tersedia di gudang adalah tanggal-tanggal awal ini. Karena yang tanggal-tanggal akhir sudah terlebih dahulu dijual. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jadi yang masih ada di gudang adalah yang tanggal-tanggal awal ini. Nah, ketika ada contoh seperti ini, kalian perhatikan. Setelah dilakukan perhitungan fisik atas sisa barang tanggal 31 September 2020 di gudang masih tersedia barang Z sebanyak 20.000 kilo. Nah, di sini katanya persediaan barang dagangan yang masih ada di gudang 20.000 kilo. Barang mana sajakah itu? Oke, yang pertama berarti barang yang awal-awal itu berarti yang tanggal 1 September. Tanggal 1 September ini berapa? 10.000 kilo. Maka kita tuliskan di sini 10.000 kilo. Harganya 2.000. Kita kalikan. Ini baru 10.000. Sedangkan katanya di sini barangnya ada 20.000 kilo. Berarti kurang berapa lagi untuk mencapai 20.000 kilo? Berarti kurang 10.000 lagi. 10.000 itu ngambil dari mana? Berarti dari tanggal yang 15. Nah, kita ambil 10.000 dengan harga 1.400. Kalikan 14 juta. Nah, ini tanggal 1 10.000 kilo, tanggal 15 10.000 kilo. Ketika ditotalkan jumlahnya 20.000 kilo. Ini sesuai dengan persediaan akhir. Nah, kalau sudah kita jumlahkan 20.000, 20 juta ditambah 14 juta. Berarti nilai persediaannya adalah 34 juta. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau FIFO, first in, first out. Barang yang masuk pertama itu keluar yang pertama. Jadi yang masih ada di gudang itu artinya barang yang di tanggal-tanggal akhir itu kalau FIFO. Sedangkan kalau LIFO, barang yang masih tersedia itu adalah barang-barang yang di tanggal-tanggal awal. Kenapa? Karena tanggal-tanggal akhir ini sudah dijual. Di
yang masih ada itu yang tanggal-tanggal awalnya ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan metode rata-rata, tetapi di part kedua ya. Sekarang kita lanjut dulu. Kita cut dulu untuk yang sekarang. Jika ada pertanyaan boleh nanti di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.